Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kameranya mungkin tidak terlihat ya di live ini. No problem, tidak bermasalah. Artinya alhamdulillah kalau memang itu kemauan TikTok karena saya disuruh live sama TikTok. Oke ya. Jadi gimana saya atur kamera dulu supaya kelihatan kan? Well. Welcome. You know, campaign. Where? Mana kameranya? Tidak ada kameranya. Oke, jadi saya cuma mengatakan mungkin di postingan terbaru itu sudah sangat jelas. Artinya beberapa kali di tahun-tahun kemarin sudah ada demo, bahkan itu adalah demo yang boleh dikatakan kecil. Dan tepat sekitar demo terakhir saya mengatakan, janganlah sombong kalian ini. Karena ketika mereka sudah sangat marah, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi. Keluarkan semua peralatanmu pun tidak akan mampu. Jadi di tulisan saya yang terakhir, saya sudah katakan, yang bisa membuat dan merubah menenangkan mereka itu adalah kalian sendiri. Tanpa ada ikut campur. Ini adalah urusan daripada rakyat asli cinta asli Indonesia dengan perwakilannya di DPR RI. Lembaga-lembaga pemerintah lainnya diharapkan hanya memfasilitasi untuk pertemuan ini. Karena kenapa? Saya sudah katakan, bahkan dulu saya pun sudah pernah mengatakan, hati-hati kalian menganggap remeh, merasa sombong, angkuh, merasa di atas langit. Padahal di atas langit itu masih ada langit lagi. Ya, intinya memang pendiri lapor ini selalu diremehkan dan omongannya selalu tidak dipercaya. Lebih percaya dengan orang-orang yang berpangkat jenderalnya, berposisi tingginya, yang pengusaha besarnya, yang banyak duitnya, atau yang digaji. Padahal saya sudah pernah katakan di YouTube saya, di TikTok saya, di video-video saya, yang tulus itu adalah yang tidak digaji, yang tidak cari muka kepada pimpinan. Ini ilmu dasar. Nah, karena ini yang terjadi, saya pernah katakan juga, ayolah tolong buat saya ini punya prediksi itu satu kali saja salah. Tapi kalian merasa sombong, lalu membuat bagaimana prediksi saya nyata lagi. Artinya, saya ini maha guru sekarang. Mana profesor, dokter, dan orang-orang bayaran tinggimu? Bisakah membantah kejadian hari ini dan besok? Walaupun saya tahu pasti ada yang dompleng, dumplung dengan kegiatan yang memang berasal dari hati nurani untuk memperjuangkan anak cucu ini. Tapi dengan mempelajari beberapa demo-demo di tahun-tahun lalu, mereka terindikasi sudah siap menghadapi para pendompleng. Itu saja yang saya katakan sebagai pengamat lapor. Pengamat yang boleh dikatakan diketawain dari dulu. Tapi di Sulawesi pun ketika saya masih di sana, di Sulawesi Barat, saya pernah diketawain oleh para ilmuwan tentang keadaan geologis Indonesia. Sekarang saya yang ketawa-ketawa sama mereka yang gelarnya memang asli profesor dokter, bukan yang abal-abal. Apalagi saya di beberapa hari lalu memperlihatkan bahwa ilmu kita ini sama. Apa bedanya ilmu pendalaman, investigasi dengan lidik-sidik? Kami ini adalah orang lapangan juga, yang murni, tanpa ada duit bisa ditutupi. Iya, tidak, itulah prinsip kami di lapangan. Jadi masih mau dibantah juga silakan. Karena dari dulu pengamat lapor ini selalu mengatakan, dipercaya syukur, tidak dipercaya ya syukur, tanggung akibatnya sendiri. Dan hari ini saya masih memberikan clue yang bisa merubah keadaan adalah kalian sendiri. Jadi saya sudah memperingatkan juga, jangan memakai ilmu cipta kondisi. Artinya kalianlah yang mengharapkan terjadinya cipta kondisi ini membesar. Ingat itu. Apalagi demo untuk perampasan penuntutan aset koruptor ini
bahwa Pak Presiden sendiri mendukung, KPK mendukung, dan orang-orang ahli hukum itu mendukung. Artinya bila ada aparat hukum yang menjadi koruptor, ya aparat hukum yang menjadi yang pembuat rusuh sendiri, apa istilahnya saya jadi lupa karena saking bersemangat ini, itu harus dicatat untuk bisa dipecat. Karena kenapa? Dari beberapa demo diketahui berdasarkan lensa yang tertangkap bahwa unsur-unsur yang menjadikan mereka ini ada provokator dari kalangan aparat sendiri. Minta maaf, lalu dengan settingan ilmu cipta kondisinya dibuatlah daripada yang namanya pendemo ini. Padahal pendemo ini untuk perampasan aset koruptor hanya mau masuk dan memastikan bertemu dengan babunya yang selama ini sombong menjadi tuan katanya di negara ini. Makanya ini pelajaran. Boleh DPR RI sekarang merasa lebih hebat dari MPR RI, merasa lebih hebat daripada presiden, merasa lebih hebat daripada yang lain, tapi dengan rakyat, kalian ini adalah tetaplah babu atau utusan rakyat untuk mewakili negara ini dan memantau perjalanan daripada negara ini, memantau ekonominya, memantau manajemen, dan memantau kesalahan. Tapi kalau tidak berfungsi, saya sudah katakan dari dulu, dan saya cuma mengakhiri saja di live singkat dan padat ini, jangan lagi tetaplah tidak percaya dengan pengamat superhero ini, yaitu adalah jangan dipercaya lagi. Anggap saja sebagai anak kemarin sore, walaupun umur saya sudah cukup matang 55 tahun, padahal kalian sendiri di sana umurnya juga masih ada yang 45 tahun ke bawah. Hari ini saya cukup menikmati apa yang terjadi daripada ketolonan, kesombongan kalian hari ini. Dan memang tetap saya mengharapkan, seperti bahasa saya dulu, fasilitas negara jangan disentuh. Tapi dengan mungkin ada cipta kondisi, bisa saja semua terjadi. Artinya, saya sudah memprediksi, saya sekali lagi hanya mengatakan, tetaplah jangan percaya dengan pendirinya lapor ini. Seorang pengamat yang boleh bilang kalau istilah di Sulawesi itu adalah kulu-kulu, yang tidak berkompeten. Bayarlah gaji mereka para orang-orang bodoh, otak tolol itu dengan mahal. Tapi seperti lapor ini, anggaplah sebagai angin lalu saja. Jangan dipercaya. Sekian saja itu yang dikatakan oleh pendiri lapor ini. Lapor hanya tetap akan menonton dan melihat saja kebodohan orang-orang yang katanya pintar, yang katanya sarjana, tapi sertifikat mereka mungkin saja tidak lulus daripada SMA. Bye-bye, silahkan menikmati besok tanggal 27 Agustus. Apa yang terjadi? Pesan dan clue tetap keluar dari lapor. Hanya kalian bisa merubahnya. Tidak ada yang lain bisa merubahnya. Kalian masih merasa sombong di DPR RI? Kalian merasa langit itu adalah milik kalian sendiri? Silakan. Tapi sekali lagi tetap sebelum mengakhiri, kata terakhir adalah jangan percayai bahasa lapor. Kalianlah yang paling benar di DPR RI dengan segala ilmunya yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati besok tanggal 27, prediksi yang tidak pernah salah dari Maha Guru pengamat ini. Bye-bye semuanya.